Selamat pagi. Di sini ada yang nginfoin, Bang. Sebenarnya malas ya kalau berhubungan dengan perihal keagamaan ya, karena gue nggak bersih amat gitu ya, kayak gitu. Contohnya ditanya, Bang, boleh gak pendeta ikut berbisnis kayak gitu ya? Ya sebenarnya sih ya boleh-boleh aja, asal tujuannya melayani ya. Kalau gue pikir ya kan, karena di medsos itu udah mulai banyak yang contohnya pendeta boleh berbisnis kayak gitu, boleh berusaha. Ya intinya kita udah tahu lah akar kejahatan itu adalah uang, ya seperti itu, harta lah kayak gitu. Jadi kalau seandainya pendeta memang kalau seandainya mau berusaha kayak gitu ya untuk melayani, contohnya ya bisa juga bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa mengetahui contohnya keluh kesah masyarakat, keluh serta masyarakat di kelilingnya atau yang ada lagi booming permasalahan-permasalahan, dia bisa mendengarkan, bisa sebagai share, sebagai solusi seperti itu. Contohnya bisa juga di kosannya, boleh juga tuh kosannya pendeta untuk menjadikan driver online kayak gitu kan, sambil dengarkan. Kan biasanya kan kalau penumpang itu kan selalu apa ya, kalau dibilang selalu sharing lah kayak gitu ya. Dan kalau seorang pendeta bisa mendengarkan dan ngasih solusi yang bijak, yang baik, yang benar, itu kan enak juga. Jadi kan itu mengabarkan kayak gitulah. Contohnya seperti itu. Ya mungkin kalau seandainya kau berbisnis, gue kurang paham juga bisnis apa yang ini. Karena ya Tuhan pun turun ke jalan pun karena apa ya, bukan turun ke jalan ya, turun ke dunia ini ya untuk melayani, bukan untuk berbisnis seperti itu. Ya memang kalau seandainya kita hidup untuk makan, cuman kita tidak boleh mengtuhankan uang seperti itu, karena kan kok bisnis itu kan bersifat abu-abu ya, kan ada jahat, ada ini ya kan. Kalau seandainya untuk contohnya melayani, kok bisnis apa kayak gitu loh contohnya. Karena tolong kalau seandainya ada, tolong sharing, kita sama-sama sharing lah tanpa menjatuhkan ini. Dan salah satu lagi ya boleh juga kalau seandainya bisnis pakaian yang ada ayat-ayatnya yang kayak gitu kan, contohnya untuk supaya mengingatkan, ya boleh juga sih kayak gitu. Tapi tujuannya satu, kalau seandainya yang menjadi seorang pelayan ya untuk melayani, bukan untuk uang. Karena akhir zaman ini memang banyak orang mengtuhankan uang kayak gitu loh. Karena banyak orang sebenarnya berlomba-lomba untuk mencari uang, tapi lupa dengan apa yang harus kita sembah gitu. Apa yang kita harus sembah, apa yang harus kita dan salah satu lagi, di dunia ini kan banyak problem-problem manusia itu sendiri yang sebenarnya bikin ribet gitu loh. Contohnya ya sebagai pelayan Tuhan, ya ngapain kita ribet, kita berserah sama Tuhan sambil berusaha boleh kayak gitu ya, mau sampingan boleh silakan, tapi ingat satu, jangan mentuhankan uang. Karena bisnis itu kalau gua rasa abu-abu ya, kalau gua bilang gitu ya, ada yang baiknya, ada yang salahnya, karena tujuannya itu mungkin kita nggak tahu ya. Kayak ada sebuah, kalau gua rasa sih apa ya, menipu kayak gitu ya. Contohnya ada menipunya gitu ya, contohnya harga sekian ini luar gini nih ya, tapi kita harus jujur lah kuasanya semua ini. Jangan mentuhankan uang, karena Tuhan sendiri turun ke dunia untuk melayani dan bukan untuk berbisnis. Kalau seandainya untuk makan, silakan untuk berusaha sampingan, ataupun di situ kan ada dari kawasannya itu ada gaji ya kalau nggak salah ya. Karena kalau gue lihat, kita harus lihat di daerah-daerah lain yang kesusahan, di situ kan bisa
contohnya membantu sesama gitu, bukan tujuannya buat uang. Apakah pernah terjun ke daerah-daerah lain kayak gitu yang pelosok-pelosok melayani, itu kan lebih bagus kayak gitu, kita merasakan dulu seperti itu ya. Terus apakah kan karena begitu, kalau gue lihat di medsos banyak juga yang panti asuhan yang karena ditutup dia nggak punya uang, bagaimana kita mengumpulkan dana, itu kan suatu itu bagus. Kita jualan teh tapi uangnya buat pelayanan, seperti itu. Kita jualan baju, uangnya buat pelayanan, bukan pribadi. Karena kalau udah pribadi itu mentuhankan uang, seperti itu. Karena begitu, kalau gue bilang sih ya ada juga ya pendeta yang kayak gitu. Contohnya dia usaha beli ini tapi dia tidak melayan, uangnya itu bukan buat ini, bukan pelayanan, itu udah pribadi. Karena begitu banyak sekarang akhir zaman ini orang berlomba-lomba untuk mentuhankan uang. Jadi ya kalau menurut gue sah-sah aja kalau pendeta itu berbisnis tetapi tidak mentuhankan uang dan bisnisnya itu untuk pelayanan tujuannya, seperti itu. Salam, salam.